Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam Nusantara, dan salam kebebasan. Saya Dinda Tenriangke Muhtar, Chief Editor Suara Kebebasan, bersama rekan saya di sini, Galang Taufani, Managing Editor Suara Kebebasan, dan juga kontributor Suara Kebebasan, Samuela Christy dan Reynaldi Adi Surya, mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman yang menyediakan waktunya untuk hadir dalam diskusi di malam Sabtu ini. Saya ucapkan terima kasih banyak juga khususnya kepada Mas Agil Oktaria, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Salam kenal Mas Agil, salam kenal dengan Suara Kebebasan. Salam kenal, Iya, teman-teman. terima kasih banyak sudah menyediakan waktunya dan kita membicarakan topik yang cukup serius mengingat permasalahan korupsi yang masih pelik dan bahkan kepala daerah, pemerintah, dan bahkan yang kita tahu berita terakhir lagi-lagi mafia peradilan ya tertangkap tangan. Ini adalah hal yang cukup miris di Republik ini, bahkan 28 tahun setelah 28 tahun reformasi. Tampaknya dari banyak hal yang kekal, yang masih kekal itu korupsi ya Mas Agil. Jadi itu PR besar gitu, dan kita yang belajar lebih banyak soal itu. Tapi nanti ini diskusi akan dipandu oleh rekan saya Galang Taufani. Saya hanya ingin menceritakan sedikit mungkin untuk teman-teman yang belum mengenal Suara Kebebasan. Kami adalah gerakan aktivisme lewat portal libertarian di Indonesia yang berusaha untuk mempromosikan, memperkenalkan tentang apa sih itu libertarianisme, dan salah satu prinsipnya adalah mengenai rule of law gitu ya, penegakan hukum, selain juga kepemilikan individu, kebebasan individu, kebebasan ekonomi, dan juga hak kepemilikan. Kami melakukan aktivisme kami di beragam bentuk lewat portal ini. Ada banyak sekali artikel-artikel opini maupun resensi, dan juga rekaman kegiatan kami, kolaborasi kami dengan pihak lain, juga beberapa publikasi kami baik yang kami hasilkan sendiri maupun yang berupa terjemahan. Semuanya bisa diakses gratis di suarakebebasan.id. Lainnya kami juga ada sosial media di Line, Twitter, Facebook fanpage, Instagram, dan juga ada kanal YouTube. Jika teman-teman juga tertarik untuk mengenal lebih jauh mengenai Suara Kebebasan, silahkan cek di sana. Dan seperti yang saya informasikan tadi, diskusi ini akan direkam dan ada rekamannya di YouTube Suara Kebebasan, dan ada thread Twitter dari akun Twitter kami juga. Dan ada ceritanya juga nanti di Rabu depan yang akan kami posting. Saya dan teman-teman berharap lewat kegiatan-kegiatan rutin kami juga bisa menambah teman-teman yang lebih banyak untuk bersama merawat kebebasan di negeri ini. Karena bagaimanapun kita manusia punya keunikan masing-masing, dan kebebasan adalah salah satu hak kita, hak asasi juga, yang kita harapkan juga bersama-sama bisa mendukung human progress gitu ya. Saya langsung serahkan ke rekan saya Galang untuk memandu diskusi ini. Terima kasih, selamat berdiskusi dan salam kebebasan. Oke, thank you Mbak Dinda. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Forecast, Forum Kebebasan yang diselenggarakan oleh Suara Kebebasan. Bersama saya pada malam hari ini, hari Jumat, tanggal 23 September 2022. Ya, saya Galang Taufani, Managing Editor Suara Kebebasan, akan memandu diskusi kita pada malam hari ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita semua, yaitu adalah Mas Agil Oktarial. Beliau adalah peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Selamat malam Mas Agil. Terima kasih Selamat malam, Mas Galang. Terima kasih Sama-sama. Sudah bergabung bersama kita malam hari ini, Mas. Seperti kita ketahui bersama nih teman-teman semua, Mas Agil malam hari ini bersama-sama kita semua akan membicarakan salah satu isu yang saya kira terus akan menjadi catatan atau pekerjaan rumah yang sangat sulit gitu ya kita hadapi begitu ya selama beberapa tahun terakhir, atau mungkin satu dasawarsa terakhir saja, kalau kita lihat bagaimana isu-isu terhadap penegakan tindak pidana korupsi, terus kemudian penegakan korupsi secara umum itu selalu mengalami lika-liku dan berbagai macam tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi. Misalnya dalam beberapa waktu terakhir, misalnya kita tahu bahwa isu
penegakan korupsi selalu digembosi dengan berbagai mekanisme, dengan berbagai cara begitu ya. Misalnya saja masih terngiang juga ketika isu isu berkaitan pembentukan undang-undang KPK yang terbaru misalnya. Itu kan juga masih tidak tidak begitu saja mudah dilupakan yang terjadi beberapa waktu yang lalu begitu. Itu dari satu hal gitu. Kalau kita melihat dari sisi yang lain misalnya dalam aspek penegakan kita juga mengalami banyak tantangan dan persoalan begitu. Seperti kita ketahui begitu ya, bahwasanya memang korupsi atau kita kenal sebagai salah satu tindakan penyelewengan atau penggunaan kepentingan tertentu yang dilakukan berkaitan dengan jabatan, kemudian pengaruh gitu ya, yang mana ini berdampak pada kerugian keuangan negara secara luas gitu ya. Ini menjadi persoalan yang sangat-sangat sulit gitu. Dalam beberapa waktu yang lalu misalnya kita lihat sajalah misalnya bahwa persoalan-persoalan penegakan korupsi yang mungkin tadi sudah di awal sebagian kita jelaskan. Terus kemudian ada pemberian remisi kepada hampir ya sekitar 23 orang begitu ya, koruptor yang diperbolehkan diberikan remisi waktu itu. Bahkan kemudian kemarin terakhir saya juga mendengar bahwa ada pembolehannya misalnya partisipasi mantan narapidana koruptor untuk mengikuti kontestasi dalam pemilihan legislatif misalnya. Bahkan kita lihat ya, kalau misalnya bisa kita simpulkan semacam ada privilege tertentu mungkin bagi para mantan pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka setelah mereka keluar dari penjara misalnya. Ini kan persoalan-persoalan yang cukup sulit. Dalam beberapa waktu yang lalu juga misalnya ada penelitian yang dikeluarkan TII begitu yang juga dikupas di dalam salah satu diskusi Workes mengatakan anak-anak muda ini di 2024 memberikan satu perhatian yang besar nih terhadap isu korupsi. Jadi hampir generasi muda yang terdiri dari generasi milenial dan generasi Z gitu ya, menaruh perhatian dalam konteks politik. Ada dua isu besar. Yang pertama adalah isu berkaitan dengan ketenagakerjaan, dan yang kedua adalah berkaitan dengan isu korupsi. Itulah kenapa sebetulnya pada malam hari ini kita ingin betul-betul mendorong kembali bagaimana sebetulnya korupsi itu adalah persoalan yang cukup serius, dan kita sebagai satu platform yang kebebasan misalnya betul-betul ingin mendorong bahwa sebetulnya bagaimana sih kita mengatasi persoalan-persoalan terdekat kita gitu ya. Salah satunya adalah persoalan korupsi yang ada di tengah kita. Nah, teman-teman, bagaimana sih sebetulnya kita harus melakukan itu? Kemudian bagaimana kita memahami persoalan korupsi di Indonesia khususnya berkaitan dengan penegakan hukumnya gitu ya. Dan apakah sebetulnya polemik penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia ini sudah baik atau belum, dan kira-kira bagaimana masa depan penegakan tindak pidana korupsi kita nantinya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya sudah ada, sekali lagi di tengah kita ada Mas Agil nanti yang akan mengupas kemudian akan memberikan kita gambaran terkait dengan persoalan itu. Saya kira saya tidak akan lama-lama, biar nanti Mas Agil yang lebih banyak menyampaikan pandangan di ruang diskusi ini, teman-teman. Nanti mungkin setelah Mas Agil memberikan pandangannya atau materi begitu, nanti kita akan lanjutkan ke termin diskusi bagi teman-teman semua yang ingin melakukan tanya jawab dengan Mas Agil. Baik, terima kasih. Saya kira itu Mas Agil untuk waktu dan tempat. Silahkan Mas Agil. Thank you Mas Agil. Baik, terima kasih banyak Mas Galang, teman-teman dan Bapak Ibu yang ada di Suara Kebebasan. Sangat senang sekali saya diundang untuk berdiskusi bersama malam ini terkait dengan evaluasi penegakan hukum lembaga ini ya, tindak pidana korupsi. Ya, karena diskusinya sudah malam, Jumat malam juga, jadi kita diskusinya agak lebih santai saja nanti ke depannya.
Saya mohon izin share screen ya, Mas. Oh Coba iya, dibantu. sebentar saya multiple dulu. Oke, sudah bisa Mas, silakan. Oke. Sudah kelihatan ya, Mas ya? Ya, sudah kelihatan Oke. Mas Agil. Baik. Bapak Ibu semua, sebelumnya perkenalkan, saya Agil Oktarial. Saya peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dan dosen di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Saya diminta bicara terkait dengan evaluasi penegakan hukum tindak pidana korupsi, maka perspektif yang akan saya gunakan adalah perspektif hukum tata negara. Tentunya bagaimana secara kelembagaan lembaga pemberantasan korupsi itu nantinya bekerja, dan tentunya tidak akan terlalu jauh membahas terkait dengan materi tindak pidana korupsinya, meskipun nanti di dalam beberapa paparan saya itu akan disinggung juga terkait dengan hukum material dari tindak pidana korupsi. Nah, ketika kita bicara tentang evaluasi penegakan hukum ya, terutama tindak pidana korupsi, kita tidak bisa melepaskan diri pada data, karena ketika kita melihat bagaimana suatu lembaga penegakan hukum, terutama tindak pidana korupsi itu bekerja, kita harus melihat beberapa data yang mengungkapkan bagaimana lembaga ini bekerja. Nah, beberapa konten ataupun beberapa poin yang ingin saya sampaikan nantinya adalah, pertama, bagaimana target yang sudah ditetapkan pemerintah, terutama dalam tindak pidana korupsi ke depannya. Nanti kita akan bicara bagaimana visi Indonesia 2045 terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian bagaimana kondisi hari ini terkait dengan pemberantasan korupsi, kemudian fenomena-fenomena yang terjadi beberapa waktu belakangan, tadi Mas Galang juga sudah sampaikan, ada yang di OTT, ada revisi Undang-Undang KPK, dan lain sebagainya. Kemudian masalah hukum apa yang ada dalam proses penindakan ya tindak pidana korupsi, dan gagasan ke depan, bagaimana seharusnya negara menangani tindak pidana korupsi, terutama dalam tata kelola kelembagaannya. Nah, sekarang kita melihat target pemberantasan korupsi. Jika Bapak Ibu semua sudah pernah membaca visi Indonesia 2045 atau disebut Indonesia Emas 2045, di sana disebutkan terkait dengan sasaran pencegahan pemberantasan korupsi. Nah, pencegahan dan pemberantasan korupsi pada 2045 itu diarahkan bagi terwujudnya masyarakat yang anti korupsi melalui perbaikan sistem di semua lini pelayanan publik. Nah, penguatan integritas masyarakat, termasuk kemudian penegak hukum, penyelenggara negara, serta penguatan sistem pencegahan korupsi. Diharapkan indeks persepsi korupsi itu meningkat menjadi 60 atau sampai 65 di tahun 2045 nanti. Nah, menjelang 2045 sudah ditetapkan juga ya targetnya per 10 tahun. Misalkan di 2025 nanti yang ditargetkan adalah perbaikan sistem di berbagai lini pelayanan publik. Kemudian di 2035 diharapkan adanya penurunan praktik dan perilaku korupsi secara signifikan. IPK itu diharapkan 55 sampai 60. Kemudian di akhir di 2045 adanya masyarakat yang anti korupsi, ditargetkan juga IPK 60 sampai 65. Nah, lantas apakah bisa target pemberantasan korupsi di visi Indonesia 2045 ini bisa terwujud? Dan saya akan melihatkan beberapa data bagaimana kemudian kondisi pemberantasan korupsi hari ini. Nah, pertama, baru-baru ini terkait dengan indeks persepsi korupsi, kalau di 2045 diharapkan di skor 65. Di tahun 2021, Transparansi Internasional Indonesia sudah merilis ya terkait dengan indeks persepsi korupsi, di mana skor Indonesia itu di angka 38. Jadi memang naik 1 poin dari tahun 2020, di mana seperti kita ketahui rentang skor ini adalah 0 sampai 100. 0 itu artinya negara kita sangat korup, dan 100 itu bersih dari korupsi. Dan kita masih di angka 38.
dan Indonesia kini berada di urutan 96 dari 180 negara yang disurvei oleh Transparansi Internasional. Dan tahun ini rata-rata IPK negara-negara di dunia itu tercatat sebesar 43 skornya. Jadi meskipun ada kenaikan angka 1 poin ya dari tahun 2020 dari 37 menjadi 38, tetapi skor indeks persepsi korupsi Indonesia itu masih jauh di bawah rata-rata IPK dunia. Nah, itu terkait dengan indeks persepsi korupsi. Dan yang kedua, saya ingin bicara kenapa kemudian IPK kita, terutama di pasca revisi, tadi Mas Galang juga bilang, apalagi di tahun 2019 itu merosot jauh ke bawah, kemudian pelan-pelan mulai naik lagi. Itu ada 3 faktor ya, kenapa kemudian IPK kita sangat sulit untuk menembus angka 40 saja misalkan. Misalkan pertama, adanya ketidakjelasan orientasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemberantasan korupsi. Kita tahu ketika IPK kita di 2019 itu merosot jauh ke bawah, seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan beberapa inovasi melalui proses legislasi terkait dengan pemberantasan korupsi. Artinya ada undang-undang yang bisa mensupport pemberantasan korupsi, itu harus digarap oleh pemerintah. Tetapi orientasi pemerintah terkait dengan pemberantasan korupsi tidak jelas, karena bukan melahirkan undang-undang terkait dengan pemberantasan korupsi, justru undang-undang yang sifatnya kontroversial. Kita tahu ada undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Minerba, ada undang-undang Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah pengaruh indeks kita yang sulit menembus angka 40 juga karena ada performa dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam beberapa tahun belakangan ya, karena sejak revisi Undang-Undang KPK, kemudian sejak Firly Bahuri jadi Ketua KPK, lembaga anti rasuah ini justru lebih banyak melahirkan kontroversi daripada prestasi, makanya kemudian ini tidak bisa mendongkrak IPK Indonesia lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah adanya kegagalan reformasi penegak hukum dalam memaksimalkan penindakan perkara korupsi. Kalau kita merujuk pada data KPK ya, sejumlah penindakan itu mengalami penurunan drastis sepanjang tahun 2020. Mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan instrumen penting seperti OTT atau tangkap tangan. Nah, tetapi ini harus kita maklumi karena memang ada perubahan hukum acara penindakan di KPK sendiri. Misalkan sejak adanya Dewan Pengawas, tindakan-tindakan pro justisia, baik itu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan penyadapan, itu kemudian harus seizin dari Dewan Pengawas yang membuat kerja KPK semakin lambat. Bahkan ada berita ya baru-baru ini ada staf KPK yang ingin menutup lahan tambang ilegal begitu, justru di lapangan para penyidik itu dikebukin atau dipukuli oleh pekerja tambang. Dan ini kan salah satu bentuk bahwa tidak adanya proteksi yang lebih kepada penyidik sehingga pemberantasan korupsi semakin sulit untuk dilakukan. Nah, itu terkait dengan IPK. Dan yang kedua, data yang ingin saya lihatkan adalah terkait dengan indeks perilaku anti korupsi yang dikeluarkan oleh BPS. Di tahun 2022 itu ditargetkan kita berada di angka 4,06. Akan tetapi kita baru bisa menyentuh di angka 3,93 ya. Di mana kemudian kita tahu skala ini kan dari 0 sampai dengan 5. Angka 5 itu mengindikasikan semakin membaiknya budaya anti korupsi di Indonesia dan 0 sebaliknya gitu. Dan kita baru di angka 3,93. Masih di bawah target, di mana kemudian juga di IPAK ini atau indeks perilaku anti korupsi di tahun 2022 ya, saya salah tulis 2021, ini juga menyebut masih terdapatnya sikap permisif di masyarakat terhadap tindakan korupsi. Tadi kita udah lihat IPK, kemudian IPAK, indeks persepsi indeks perilaku anti korupsi. Selanjutnya yang ketiga ada Rule of Law Index 2021 yang dikeluarkan oleh World Justice Project.
yang memperlihatkan bahwa skor pemberantasan korupsi di Indonesia itu adalah di angka 40, dan kita tahu ini range-nya adalah 0 sampai 1 ya. Jadi di setengah pun kita belum menyentuh angka itu. Di tingkat regional Indonesia itu justru berada di urutan ke-14 dari 15 negara. Artinya hanya satu negara saja, kalau tidak salah itu Kamboja, yang ada di bawah Indonesia. Begitu mirisnya jika kita kemudian melihat data ini, bagaimana posisi Indonesia di tingkat regional. Nah, masih terkait dengan kondisi pemberantasan korupsi, Bapak Ibu semua, karena kalau kita bicara tentang evaluasi, pasti kita harus melihat data yang sudah dipublikasi seperti itu. Nah, sekarang saya ingin coba mengajak Bapak Ibu semua melihat kepuasan masyarakat terhadap kinerja KPK di tahun 2022. Banyak survei sebenarnya, tapi pada kesempatan ini saya ingin melihatkan satu survei dari tim Litbangnya Kompas. Itu memperlihatkan ada 48,2% itu yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja KPK di tahun 2022. Nah, banyak alasan kemudian yang melatar belakangi kenapa kemudian masyarakat tidak puas. Satu, misalkan dibilang bahwa kinerja Dewan Pengawas KPK itu dinilai tidak optimal karena selain gagal melindungi dan menjaga etika komisioner dan pegawainya, Dewan Pengawas juga dianggap menghambat kerja-kerja pro justisia yang dilakukan oleh penyidik dan pegawai KPK. Dan yang kedua, adanya penurunan jumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Terlalu banyak kontroversi dalam lembaga tersebut. Pimpinan KPK-nya kemarin salah satu wakilnya Bu Lili itu mengundurkan diri karena kita tahu dia kemudian diduga melanggar kode etik berat karena menerima paket nonton MotoGP Mandalika, begitu dikasih tiket dan akomodasi hotelnya dan dia itu terima, dan itu merupakan tindakan yang tidak beretika menurut saya sebagai selaku pimpinan KPK. Kemudian juga citra pimpinan KPK itu dinilai buruk. KPK dianggap tidak transparan dalam proses penyelidikan dan penyidikannya. Kinerja KPK juga dinilai menurun dan sudah tidak independen sejak revisi Undang-Undang KPK. Ada pula yang tak puas karena isu tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK, karena kita tahu ada 57 pegawai KPK dan beberapa orang penyidik senior disingkirkan dengan alasan tes wawasan kebangsaan, yang kita nilai justru tes ini hanya menyingkirkan orang-orang tertentu yang selama ini memang fokus memberantas korupsi. Nah, itu terkait dengan kondisi ya, yang disampaikan kondisi pemberantasan korupsi. Setelah kita melihat kondisi, saya ingin membawa Bapak Ibu semua untuk melihat beberapa fenomena pemberantasan korupsi di Indonesia pada tahun 2021. Di salah satu riset ICW terkait dengan tren vonis tindak pidana korupsi, ini menarik ya menurut saya. Data ini menunjukkan misalkan pada tahun 2021 itu terdapat 1078 terdakwa yang divonis Nah, rata-rata vonis sepanjang tahun 2021 itu tidak besar, hanya 3 tahun 5 bulan penjara, dan ini tentunya tidak menimbulkan efek jera yang kuat ya kepada pelaku tindak pidana korupsi. Nah, misalkan dari jumlah tersebut ada 35 orang terdakwa yang dituntut agar kemudian hak politiknya dicabut. Akan tetapi majelis hakim tidak mengabulkan seluruhnya, hanya sekitar 31 orang, dan beberapa putusan itu justru diketahui mengurangi tuntutan pencabutan hak politik yang dituntut oleh JPU. Misalkan dituntut hak politiknya baik dipilih dan memilih itu 10 tahun, tapi dikabulkan 5 tahun. Jadi
meskipun dikabulkan tapi ada pengurangan yang dilakukan oleh majelis hakim. Nah, kemudian data menariknya adalah dari 656 terdakwa yang dikenakan pidana penjara pengganti, rata-rata penjatuhan hukuman hanya 1 sampai 2 bulan penjara saja. Nah, berdasarkan kategori dalam riset ICW ini, vonis ringan itu justru mendominasi persidangan sepanjang tahun 2021. Rinciannya misalkan ada 929 terdakwa itu divonis ringan, 319 terdakwa divonis sedang, dan 13 terdakwa divonis di atas 10 tahun penjara atau masuk kategori berat. Jadi hanya sedikit kemudian pelaku tindak pidana korupsi yang divonis secara berat. Nah, untuk legislatif dan kepala daerah, jadi anggota legislatif dan kepala daerah justru ganjaran hukumannya lebih ringan ya didapatkan, atau lebih dari setengah jumlah pelaku klaster tersebut. Jadi khusus untuk anggota legislatif dan kepala daerah, justru pidana yang diberikan itu jauh lebih rendah daripada pelaku korupsi yang lainnya. Nah, kemudian juga disampaikan terkait dengan vonis bebas dan lepas ya, pada tahun 2021 menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya 107 terdakwa divonis bebas dan lepas pada tahun 2020. Sementara pada tahun 2020, ICW itu mencatat bebas dan lepas hanya dijatuhkan kepada 66 terdakwa. Nah, sepanjang tahun 2021, itu juga terdapat 15 terpidana korupsi yang dikurangi hukumannya melalui metode upaya hukuman luar biasa berupa peninjauan kembali. Nah, itu terkait dengan tren vonis tindak pidana korupsi yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch pada tahun 2021. Nah, ini juga fenomena pemberantasan korupsi. Tadi tren vonis, sekarang disparitas pidana pengganti. Kita tahu pidana pengganti ini kan jikalau kemudian dia tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan hakim, maka kemudian dia bisa diganti dengan pidana kurungan begitu. Tetapi terdapat disparitas juga pada tahun 2021 terkait dengan pidana pengganti. Misalkan di kasus terpidana Paino ya, asisten manajer ahli pertanahan Pertamina Region Jawa, dan terpidana Aries HB yang merupakan ketua DPRD Kabupaten Muara Enim. Kedua terpidana ini dia sama-sama diputuskan pidana penjara pengganti 1 tahun, tapi untuk Paino uang penggantinya cuma 30 juta, sementara Aris itu 8,4 miliar. Itu kan terdapat ini ya, disparitas pidana penggantinya. Begitu juga dengan Teguh Sugiarto yang merupakan Kaur Pembangunan Desa Sarinadi dengan terpidana Leonard Paul, bendahara penerima RSUD Abepura. Kedua terpidana tersebut sama-sama diputus pidana penjara pengganti itu 9 bulan. Namun uang pengganti yang ditetapkan bagi Teguh adalah 84 juta, sementara Leonard itu 1,5 miliar. Artinya ada keanehan dan tidak ada standarnya bagaimana kemudian hakim menjatuhkan hukuman terkait dengan pidana pengganti. Nah, selanjutnya ini juga terkait dengan tren penindakan kasus. Kalau tadi itu ada tren vonis, sekarang kita akan melihat tren penindakan kasus. Jadi jumlah penindakan kasus korupsi sepanjang tahun 2021 itu adalah 533, dan nilai potensi kerugian negara itu sebesar 29,4 triliun. Nah, ini masih data yang diungkapkan oleh ICW. Disebutkan bahwa korupsi yang dilakukan, penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun 2021. Jadi dari seluruh kasus tersebut total potensi kerugiannya 29,4 triliun. Nah, namun tren nilai potensi kerugian negara cenderung terus meningkat mulai dari tahun 2017 sampai 2021 yang terlihat dalam grafik yang sudah saya tayangkan. Nah, ini mengindikasikan bahwa
pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tiap tahun itu semakin buruk dari segi pengawasannya. Nah, dalam konteks keterbukaan informasi penanganan kasus, ICW juga menilai bahwa kepolisian dan kejaksaan cenderung tertutup, sedangkan KPK memang sangat informatif, tetapi lebih banyak itu justru bukan hal-hal yang bukan terkait dengan penindakan tindak pidana korupsi atau prosesisiannya. Nah, adapun kinerja tiap aparat penegak hukum pada tahun 2021 hanya mencapai 24% dari target, sehingga kemudian ICW dalam temuannya itu memberikan nilai D atau buruk kepada aparat penegak hukum terkait dengan penindakan kasus korupsi di 2021. Nah, ada lagi fenomena menarik yang tadi juga sudah saya singgung. Karena korupsi kita sudah akut begitu, trennya juga tidak mengenakan ketika kita melihat datanya, tapi justru ada isu-isu yang justru tidak dilakukan untuk memperbaiki tren itu, tapi justru lebih memperparah tren itu. Misalkan yang tadi misalkan ada pemberhentian 57 pegawai KPK dan penyidik KPK melalui tes wawasan kebangsaan. Terakhir juga ada, kita tahu semua, ada pembebasan ya 23 napi korupsi, 5 orang nama-nama beken, kita tahu ada Pinangki, Sirna Malasari, jaksa yang terlibat kasus korupsi, baru saja dipidana kemudian sudah dibebaskan. Bahkan ada lucu-lucuan di kalangan akademisi yang tidak terkejut dengan kebebasan Pinangki karena mereka bilang ya sejak kapan dia pernah ditahan. Jadi meskipun beritanya bilang dia ditahan, tapi orang meragukan Pinangki justru menetap di sel tahanan. Kemudian juga ada Patrialis Akbar, mantan hakim konstitusi, ada Zumi Zola, mantan gubernur Jambi ya. Kemudian ada Surya Dharma Ali, mantan Menteri Agama, dan Ratu Atur Kosia, Gubernur Banten. Dan terbaru tentunya yang hari ini sedang diusut oleh KPK, masih ada lagi kasus korupsi yang mengindikasikan bahwa memang pengawasan dan penindakan tidak berjalan efektif. Ada kasus Gubernur Papua, Lukas NMB, Rektor Unila, ini korupsi di sektor pendidikan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Yang teranyar adalah, dan hari ini lagi hangat-hangatnya, terkait dengan penangkapan Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Dan barusan saya baca berita dia sedang ke KPK untuk menjalani pemeriksaan. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan fenomena pemberantasan korupsi. Ada lagi kemudian fenomena-fenomena lainnya. Korupsi partai politik, kita tahu sebentar lagi pemilu dilakukan, ketika pencalonan baik itu legislatif maupun eksekutif di tingkat daerah, kabupaten, kota, dan provinsi, seringkali terjadi korupsi politik atau mahar politik yang diberikan oleh calon pejabat kepada partai politiknya. Kemudian korupsi oleh pejabat negara, aparat penegak hukum, termasuk kemudian kepala daerah, kemudian sistem pengendalian internal di setiap kementerian atau lembaga yang belum efektif, kemudian belum pernahnya terungkap dugaan korupsi pengadaan alutsista di TNI. Ini merupakan PR besar ya menurut kita, karena sangat tidak mungkin begitu kalau kita baca di APBN, pengadaan alutsista adalah salah satu mata anggaran yang terbesar, tapi korupsinya belum pernah terungkap di sana. Ini kan menjadi pekerjaan rumah oleh aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK, jika berani kemudian mengungkap adanya dugaan korupsi dalam pengadaan alutsista di TNI. Nah, kemudian peluang suap di sektor pelayanan publik itu masih terus terjadi. Itu terkait dengan fenomena. Sekarang kita bicara tentang masalah penegakan hukum tindak pidana korupsi. Di awal Mas Galang juga sudah sampaikan adanya revisi Undang-Undang KPK yang membuat KPK semakin lumpuh dan membuat pemberantasan korupsi menjadi tumpul.
Saya ingin menyebutkan ada 6 ya indikasi dari revisi Undang-Undang KPK. Pertama, sejak revisi Undang-Undang KPK, masalah hukumnya adalah KPK itu disebut berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif yang membuat independensi KPK menjadi luntur. Bayangkan selama ini tidak ada lembaga yang berada di atas KPK karena mereka dianggap sebagai lembaga negara independen. Pasca revisi itu dia disebut sebagai lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif dan tentunya pimpinan tertingginya adalah presiden. Bahkan kalau dia disebut berada di bawah kekuasaan eksekutif, tentu penyidiknya juga penyidik yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Nah, kita tahu semua penyidik yang berada di bawah kekuasaan eksekutif itu diawasi oleh direktorat, ya, salah satu direktorat yang ada di kepolisian. Maka secara otomatis juga penyidik KPK yang ada hari ini juga diawasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh penyidik yang ada di kepolisian. Kemudian adanya Dewan Pengawas yang beberapa kali tadi sudah kita sampaikan, yang membuat kerja KPK menjadi lambat begitu, tapi di lain sisi Dewas juga tidak bisa bekerja dengan baik, terutama untuk mengadili penyidik dan pimpinannya yang diduga bermasalah secara etik. Kemudian KPK juga diberikan kewenangan untuk mengeluarkan SP3, yang kita tahu sebelum revisi tidak diberikannya kewenangan KPK untuk mengeluarkan SP3, itu adalah bentuk kemewahan dari KPK ya, agar kemudian tidak ada perkara korupsi yang dihentikan di tengah jalan. Tetapi setelah revisi, KPK diberikan kewenangan SP3, KPK bisa menghentikan penyidikan yang membuat tidak ada lagi ciri khas, tidak ada lagi kekhususan dari KPK menangani korupsi dibandingkan lembaga-lembaga negara lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan yang juga bisa mengeluarkan SP3. Nah, kemudian ada lagi hilangnya status penyidik dan penuntut pada ketua KPK hari ini itu berasal dari kepolisian dan masih aktif di kepolisian. Kemudian juga ada Deputi Penindakan KPK, kemudian Direktur Koordinasi dan Supervisi 1, Supervisi 2, dan Supervisi 3. Juga ada Direktur Monitoring, dan terakhir Direktur Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat yang diisi oleh pati-pati Polri begitu. Mulai dari pangkatnya Brigjen, Irjen begitu, sampai ketua KPK pun hari ini masih aktif di kepolisian. Yang membuat kemudian bau dari KPK itu justru lebih kental menjadi bau Polri dari ketimbang lembaga anti korupsi yang independen, yang mana kemudian kita tahu banyak penyidiknya independen, direktur-direktur yang menjabat di KPK adalah orang yang berasal dari kalangan independen, non-Polri ataupun non-kejaksaan. Nah, ini salah satu masalah juga yang ada di KPK hari ini. Nah, kemudian yang tadi disampaikan juga di KPK itu selain persoalan revisi Undang-Undang KPK yang menyebabkan beberapa hal tadi yang disampaikan, juga ada persoalan moral, ada persoalan etik dari pimpinan KPK. Misalkan kita tahu ini ada Pak Firly Bahuri, Ketua KPK, dia pernah menerima gratifikasi ya berupa diskon penyewaan helikopter mewah untuk kepentingan pribadi. Dia juga memiliki gaya hidup yang hedon dan kemudian dia diputus bersalah oleh Dewan Pengawas, namun sanksinya tidak sanksi berat. Meskipun demikian, yang namanya Ketua KPK, kelakuan-kelakuan yang demikian adalah contoh yang tidak baik
mencoreng nama lembaga yang membuat kemudian kepercayaan publik kepada KPK justru menurun. Ya bagaimana mungkin kemudian orang disuruh tidak melakukan korupsi, dikampanyekan agar tidak melakukan tindak pidana korupsi, sementara ketua lembaganya sendiri melakukan tindakan-tindakan korupsi seperti menerima gratifikasi berupa diskon penyewaan helikopter. Juga kemudian Firly itu diduga ya bertemu dengan komisaris PT Pelindo I yang sedang berperkara di KPK. Kita tahu di kode etik KPK itu dilarang keras baik penyidik, penuntut bahkan pimpinan KPK untuk bertemu dengan orang yang sedang berperkara di KPK. Bahkan sebelum menjabat ketua KPK, masih menjabat sebagai direktur penindakan, Pak Firly ini juga pernah dihukum etik berat ya, ketika itu yang masih diproses oleh Direktorat Pengawasan Internal KPK sebelum adanya Dewas. Nah, saat itu Firly dihukum karena dia ketahuan menjemput langsung saksi kasus dana perimbangan yang hendak diperiksa di lobi KPK pada 8 Agustus 2018. Yang kedua ada kasus etik juga yang terjadi di kasusnya Lili Pantauli Siregar. Misalkan dia pernah berhubungan dengan pihak yang berperkara di KPK, yakni Syahrial ya, mantan wali kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Terkait dengan kasus ini, Bu Lilinya juga melakukan pembohongan publik saat konferensi pers yang ketika itu dia membantah bahwa tidak ada pertemuan dengan Syahrizal ya selaku mantan wali kota Tanjung Balai yang sedang berperkara di KPK. Tapi beberapa hari kemudian justru terbukti ada pertemuan itu. Nah, bahkan dari pertemuan itu dia juga meminta kepada mantan wali kota Tanjung Balai ini untuk menyelesaikan permasalahan kepegawaian adik iparnya di perusahaan daerah air minum Tirta Kualo Tanjung Balai. Kemudian dia juga berkomunikasi dengan pihak-pihak berperkara dalam kasus Labuan Batu Utara, dan terakhir ini puncaknya dia menerima tiket nonton MotoGP Mandalika dan akomodasi hotel beberapa hari di Mandalika yang membuat Bu Lili ini didesak untuk segera diadili di Dewan Pengawas, tapi kemudian sebelum diadili dia justru mengirimkan surat pengunduran dirinya dari pimpinan KPK. Jadi selain masalah hukum juga ada masalah moral penegakan korupsi yang dimiliki oleh pimpinan lembaga sekelas KPK. Nah, setelah kita melihat tadi targetnya, kemudian ada fenomena yang terjadi, kemudian beberapa data dan permasalahannya, saya ingin menyampaikan beberapa gagasan perbaikan yang mungkin ya bisa diterapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Satu adalah terkait dengan aspek regulasinya, nanti yang kedua terkait dengan aspek kelembagaan, yang ketiga ada aspek politik, dan keempat adalah aspek sosial masyarakatnya. Satu misalkan terkait dengan aspek regulasi. Jadi bicara tentang gagasan perbaikan, kita tidak hanya bisa berhenti di lembaganya saja, nggak bisa juga berhenti di regulasinya saja, tapi harus ada perbaikan yang dilakukan secara holistik begitu dan menyeluruh. Dalam pandangan saya sebagai orang tata negara, empat gagasan ini yang bisa dilakukan jikalau kemudian kita ingin IPK kita naik, pemberantasan korupsi menjadi lebih baik ketimbang apa yang terjadi hari ini berdasarkan fakta-fakta dan data yang tadi yang disampaikan. Nah, pertama regulasi yaitu merevisi kembali Undang-Undang KPK. Intinya adalah mengembalikan Undang-Undang KPK saat sebelum perubahan. Bagaimana kemudian KPK tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, tidak ada Dewan Pengawas, pimpinan KPK masih disebut penyidik dan penuntut, adanya kemungkinan membuka KPK di daerah, dan tindakan-tindakan pro justisia itu tidak perlu lagi kemudian izin dari Dewan Pengawas. Nah, kemudian
yang kedua adalah perubahan beberapa ketentuan undang-undang yang mendorong percepatan pemberantasan korupsi. Nah, terkait dengan beberapa undang-undang ini saya menyebutnya sebagai prolegnas pemberantasan korupsi. Jadi program legislasi nasional pemberantasan korupsi, yang mana program legislasi ini ditujukan untuk melakukan revisi sejumlah undang-undang yang bertujuan untuk mempercepat pemberantasan korupsi dan mengefektifkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, pertama misalkan revisi undang-undang terkait lembaga penegak hukum ya, seperti undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan beserta aturan mainnya, yakni yang ada di KUHP. Nah, begitu juga dengan undang-undang Tipikor dan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Nah, revisi ini harus disertakan dengan cara memasukkannya misalkan di prolegnas prioritas tahun 2022 atau di tahun 2023. Nah, selain itu perlu juga dibentuk undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana, dan terakhir adalah membentuk undang-undang pemberantasan transaksi tunai dan undang-undang penyadapan itu prioritas secara sendiri. Nah, isinya apa misalkan? Terkait dengan undang-undang kepolisian dan undang-undang kejaksaan, materi kuncinya adalah bagaimana kemudian bisa mereformasi kelembagaan untuk meningkatkan kinerja sekaligus menekan praktik-praktik korupsi, polisi, dan nepotisme di kedua lembaga tersebut. Nah, begitu juga dengan revisi KUHP misalkan, ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum sehingga meminimalkan praktik korup pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah, sementara revisi Undang-Undang Tipikor itu diperlukan untuk memasukkan beberapa konsep kejahatan yang belum tercakup secara eksplisit di Undang-Undang Tipikor hari ini. Antara lain misalkan korupsi sektor swasta, kemudian perdagangan pengaruh, illicit enrichment, termasuk di dalamnya meredefinisikan ulang tindak pidana korupsi dalam rangka mencegah kriminalisasi kebijakan. Bahkan sekarang ini kita juga sudah meratifikasi ANKEK ya, tapi belum disesuaikan dengan UNCIC yang ada. Nah, di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu ditujukan untuk mengefektifkan perlindungan bagi warga negara agar lebih berpartisipasi melaporkan adanya praktik korupsi baik di pemerintah ataupun di instansi penegak hukum. Nah, ini penting menurut saya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini berkaca di kasusnya Verdi Sambo, memang beda konteks ya, tapi ketika ada saksi dan korban yang kemudian dilindungi oleh LPSK, mereka kemudian berani bicara. Nah, begitu juga dengan kasus korupsi, agar kemudian undang-undang direvisi mengefektifkan perlindungan terhadap saksi dan korban di kejahatan tindak pidana korupsi. Kemudian selain merevisi beberapa aturan tersebut, juga perlu misalkan membentuk undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ini ditujukan agar diberikan kewenangan ya kepada negara untuk melakukan penyitaan atau perampasan aset bagi pejabat publik yang memiliki harta kekayaan yang tidak wajar dan itu tidak dapat ditunjukkan asal-usul harta yang berasal. Termasuk kemudian undang-undang pembatasan transaksi tunai, ini ditujukan agar kemudian penyuapan yang dilakukan secara konvensional, suap langsung gitu, itu bisa ditekan. Karena kalau penyuapan dilakukan secara elektronik, itu justru akan lebih mempermudah aparat penegak hukum yang dibantu oleh PPATK untuk melacak kemana kemudian aliran dana itu berjalan. Nah, termasuk kemudian mendorong Mahkamah Agung untuk segera menyusun pedoman pemidanaan pidana penjara pengganti ya, ini untuk mengurangi disparitas pidana pengganti yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian juga revisi undang-undang terkait dengan pemasyarakatan agar kemudian diperketat ya syarat bebas bersyarat khususnya pelaku korupsi. Jadi nggak ada lagi tuh kasusnya Pinangki, Surya Dharma Ali, dan nama-nama lain yang tadi disebutkan dalam 28 orang. Kemudian itu terkait dengan regulasi, Mas Galang sedikit lagi, terkait dengan kelembagaan, kita perlu melakukan rekrutmen pimpinan harus secara transparan dan akuntabel, berkaca dari seleksi pimpinan KPK,
itu menurut saya tidak transparan. Nanti bisa kita diskusikan bagaimana prosesnya, misalkan bagaimana panitia seleksi bekerja dan lain sebagainya. Kesejahteraan aparat penegak hukum itu juga perlu ditingkatkan. Bagaimana mungkin penyidik KPK mau meng-OTT orang yang transaksinya misalkan 500 miliar atau 300 miliar lah katakan, tetapi saat nangkep dapat telepon atau WA dari istrinya, anaknya kehabisan susu misalkan, atau listrik rumah sudah bunyi dan belum dibayar gitu. Jadi itu akan mengganggu konsentrasi dari aparat hukum. Jadi kesejahteraan mereka perlu ditingkatkan agar kemudian konsentrasinya untuk mengusut tindak pidana korupsi itu bisa lebih efektif. Kemudian meningkatkan pengawasan internal dan eksternal ya di kementerian dan lembaga, termasuk khususnya aparat penegak hukum. Reformasi peradilan, penegakan kode etik secara efektif terhadap aparat penegak hukum, terlebih pimpinan lembaganya, kemudian penguatan partai politik ya melalui bantuan dana dan sistem pengawasan partai politik, penerapan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi berbasis sistem teknologi, dan itu yang terkait dengan kelembagaan. Dari segi politik, menurut saya di 2023 sudah mulai tahun politik, kita harus memilih pemimpin negara, baik presiden maupun wakil presiden, bahkan beserta dengan tim yang ada di belakang adalah orang-orang yang memang memiliki visi pemberantasan korupsi. Bayangkan apa yang tadi saya sampaikan, begitu banyak data, teori, dan gagasannya, tapi jikalau kemudian terpilih seorang presiden yang tidak memiliki visi pemberantasan korupsi, maka semua itu juga tidak akan bisa dengan mudah dieksekusi dengan cepat. Jadi momentum pemilu 2024 perlu diambil begitu ya. Salah satunya kita mesti memastikan bagaimana adanya terpilihnya presiden, wakil presiden beserta timnya yang memiliki visi pemberantasan korupsi. Dan terakhir adalah dukungan sosial kemasyarakatan, penguatan peran serta masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi itu harus terus dijaga dan diperkuat. Dulu kita lihat bahwa kedekatan masyarakat sipil dengan KPK begitu erat. Pasca revisi Undang-Undang KPK, pimpinannya berganti, persoalan etika dan segala drama yang ada di sana membuat kemudian masyarakat sipil menjadi berjarak dengan KPK hari ini. Padahal kita tahu peran serta masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi itu sangat dibutuhkan ya, karena informasi-informasi justru banyak berasal dari masyarakat sipil. Karena dari kasus-kasus yang diungkap oleh KPK justru kebanyakan berasal dari laporan-laporan masyarakat. Nah, harapannya adalah masyarakat sipil tidak hanya dekat dengan KPK, tetapi juga dekat dengan kejaksaan dan kepolisian dalam konteks adalah bersama-sama memerangi tindak pidana korupsi. Dan terakhir tentunya adanya kerjasama dengan media ya dalam mengembangkan nilai anti korupsi dan publikasi praktik-praktik terbaik anti korupsi. Jadi diskusi malam ini yang dilakukan oleh Suara Kebebasan menurut saya adalah salah satu bentuk dukungan ya dari media dalam mengembangkan nilai-nilai anti korupsi dan publikasi praktik-praktik terbaik anti korupsi di Indonesia bahkan di dunia. Jadi sangat senang sekali Mas Galang dan teman-teman Suara Kebebasan ketika saya diajak bicara tentang ya evaluasi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Mungkin itu Mas Galang yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada pertanyaan yang bisa kita bahas bersama. Terima kasih, Mas Galang. Suara Mas Galang belum terdengar ya? Suaranya tidak terdengar, Galang. Oke, cek. Ya, terdengar. Oke. Apa kira-kira ngomong anti korupsi ini? Jadi
Ada Biorka di sini, tenang aja. Oke, thank you Mas Akil. Ini menarik sekali tadi menyimak apa namanya paparan dan penjelasan yang baru saja disampaikan gitu ya oleh Mas Akil gitu. Tentang bagaimana sih sebetulnya gambaran gitu terkait dengan penegakan korupsi kita gitu ya. Tadi disebutkan dimulai dengan IPK, kemudian IPAK, kemudian survei Litbang, kemudian fenomena-fenomena dengan merujuk pada data-data ICW dan seterusnya gitu ya. Sampai tadi diakhiri oleh gagasan-gagasan terkait dengan bagaimana seharusnya agar evaluasi atau penegakan tindak pidana korupsi itu bisa bagus kembali tracknya begitu ya. Nah, memang saya pribadi juga sebetulnya apa ya Mas ya, kalau bicara korupsi memang sebetulnya kita tidak boleh pesimis ya, artinya penegakan tindak pidana korupsi tidak boleh pesimis karena ini masalah yang besar gitu ya, apalagi dalam apa ya seluruh sendi kehidupan gitu ya, dalam segala aspek gitu ya. Ini menjadi persoalan yang cukup serius begitu ya, dan ini tantangan juga gitu ya. Apalagi ini sebetulnya tadi pagi itu waktu kalau nggak salah tadi KPK itu kan press release-nya pagi ya, dan sebetulnya kan Pagi. saya sebetulnya kenal dengan pengacaranya itu Mas. Waduh, karena kan saya kan di Semarang lama ya, dan ini saya kira saya juga tidak menyangka begitu ya akan ada persoalan juga melibatkan misalnya teman-teman begitu. Dan ini saya kira memang persoalan serius gitu ya. Tadi bahkan kalau kita menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Mas Agil gitu, tantangan kita ini kan cukup serius. Misalnya beberapa negara seperti dulu pernah rame itu kan China soal isu pemberantasan korupsinya bagaimana gitu ya. Butuh waktu, butuh komitmen, butuh gerakan kebudayaan gitu ya. Misalnya teman-teman itu kan sering bilang bahwa kita dalam konteks hukum selalu bicara dari 3 pilar gitu ya. Culture, structure gitu ya, terus kemudian substance gitu ya. Semuanya ini kan aspek-aspek yang nggak gampang gitu loh Mas. Kita mau perang ke substance gitu ya, politik di legislatif kok begitu-begitu saja gitu kan banyak anak-anak muda sekarang pesimis melihat persoalan itu. Kemudian juga kita mau ke structure, kita juga ragu dengan misalnya para APH begitu. Kemarin isu Sambo tuh Mas, persepsi terhadap APH ya, khususnya kepolisian juga kita ini cukup apa ya mengiris-iris gitu ya situasi ini begitu ya. Terus kemudian terakhir culture begitu ya, budaya, gimana budaya gitu ya. Sekarang itu memang tantangan kita banyak gitu ya. Artinya memang ini persoalan yang nggak mudah dan sangat serius sekali begitu. Dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua orang begitu ya, bagi tidak hanya saya kira tidak hanya insan hukum tapi juga seluruh elemen masyarakat baik itu yang bergerak di isu pendidikan dan banyak lainnya gitu. Nah, sekarang kita mungkin saya ingin bertanya nih Mas gitu terkait dengan apa yang juga barusan disampaikan oleh Mas Agil begitu. Sebetulnya tadi juga dibahas berkaitan dengan aspek kelembagaan ya, karena ini juga serius mungkin dari perspektif ketatanegaraan yang baru saja disampaikan Mas Agil soal perubahan undang-undang KPK gitu ya, pasca perubahan undang-undang KPK. Sebetulnya tadi kan saya secara sekilas memang ada dampak-dampak yang cukup signifikan yang juga bisa kita lihat dari berbagai data. Sebetulnya apakah kita ini tidak punya harapan begitu Mas setelah perubahan undang-undang KPK itu. Artinya kalau kita bicara penegakan tindak pidana korupsi tentu kan melibatkan berbagai macam elemen penegakan hukum. Ada jaksa, ada kepolisian,
dan banyak lainnya. Tapi memang dari penjelasan Mas Agil tadi kita bisa mungkin menyimpulkan gitu ya, atau bisa kelihatannya Mas Agil itu meng-highlight betul begitu bahwasanya pasca perubahan undang-undang KPK itu impact-nya sangat besar sekali. Lantas kalau seperti ini bagaimana Mas? Apakah sebelumnya kita kondisi penegakan korupsi kita akan semakin menurun trennya, terus kemudian perkiraannya bagaimana misalnya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau mungkin 5 tahun lagi begitu. Kalau boleh membandingkan dengan sebelum adanya perubahan undang-undang KPK itu, Mas. Karena ini saya kira perlu dijadikan catatan serius, Mas, karena di tingkat akademik saja ini beberapa, misalnya Mas, saya sering melihat mahasiswa itu juga mengajukan skripsi judulnya tuh ini gitu loh, Mas. Apa namanya, cuman ininya beda ya, bidang-bidangnya itu beda gitu ya. Misalnya nanti di Dewasnya, kemudian bagaimana impact yang lainnya. Jadi ini ternyata juga banyak juga gitu loh teman-teman yang mulai gelisah dan mencoba meneliti di tingkat mahasiswa ya Mas, di tingkat S1 gitu, dampak dari perubahan undang-undang KPK itu sebetulnya. Bahkan hampir saya lihat itu sering sekali banyak yang mencoba mengajukan judul-judul seperti ini gitu. Nah, kalau Mas Agil sendiri bagaimana Mas melihat persoalan? Baik, Mas Galang. Jadi pertanyaan ini kan sebenarnya banyak perdebatan ya juga yang ada di kalangan akademisi. Jadi pasca revisi Undang-Undang KPK kita kan menyuarakan agar kemudian Presiden mengambil alih gitu ya kerusuhan yang ada, mulai dari keluarkan Perpu ya untuk mengembalikan lagi Undang-Undang KPK dan itu gagal, dan selanjutnya adalah mengadvokasi agar revisi Undang-Undang KPK kembali dilakukan pada tahun 2019. Tapi sampai hari ini upaya melalui jalur legislasi itu gagal. Artinya KPK berjalan sebagaimana yang diharapkan perubah Undang-Undang KPK hari ini. KPK di bawah Presiden, adanya Dewan Pengawas, adanya kewenangan SP3 dan lain sebagainya. Nah, jadi kalangan akademisi kemudian menyuarakan, ada beberapa kalangan yang menyuarakan bahwa ya udah kalau begini keadaannya kita akan mulai gerakan pemberantasan korupsi tanpa adanya KPK. Gerakan publik ya, gerakan publik. Kalau dulu kan gelombang itu bersama ya KPK dengan publik. Jadi sekarang itu ada suara-suara yang begitu. Tapi dalam pandangan saya adalah tidak tepat juga kemudian ketika revisi terjadi begitu, tapi KPK kita suruh bubarkan begitu, atau gerakannya kita ya tanpa lagi kemudian mengharapkan penuh kehadiran dari KPK. Refleksinya misalkan kepolisian misalnya. Kepolisian juga gagal memberantas tindak pidana korupsi, tapi kita tidak pernah bicara bubarkan saja polisinya. Kejaksaan juga gagal melakukan pemberantasan korupsi. Tapi kita tidak pernah bicara bubarkan kejaksaan gitu ya. Nah, kenapa kemudian di KPK hari ini ketika dia mengalami degradasi, penurunan pemberantasan korupsi dan kepercayaan publik, justru yang muncul adalah bubarkan KPK atau kita bergerak tanpa KPK. Nah, saya menjadi bagian di kalangan yang tidak setuju ketika kemudian hari ini KPK dibubarkan pasca revisi. Karena yang salah itu sebenarnya justru bukan KPK-nya, tapi adalah pilihan politik dari Presiden dan DPR ketika merevisi Undang-Undang KPK. Nah, menurut saya adalah dengan kondisi KPK hari ini, kalau kita bicara status hari ini ya, maka mau tidak mau kita harus memfokuskan kepada piranti-piranti yang ada. Jadi misalkan sekarang ini ada Dewan Pengawas misalkan. Jadi ya kontrol publik fokuskan dulu misalkan kepada pegawai dan penyidik termasuk pimpinan KPK. Jikalau kemudian ada kekhawatiran bahwa pimpinan tidak bekerja dengan baik, penyidik tidak bekerja dengan baik, maka kemudian laporan-laporan itu perlu ditujukan kepada Dewan Pengawas. Nah, kita bisa melacak ya hari ini begitu banyak kemudian laporan publik kepada Dewan Pengawas terkait dengan kinerja-kinerja dari
pimpinan KPK. Nah, selanjutnya apa? Kita tentunya perlu menyelamatkan KPK ya, dan salah satunya yaitu melalui mendorong lagi revisi Undang-Undang KPK. Di awal revisi sebenarnya saya menjadi salah satu orang yang menggugat Undang-Undang KPK ya ke Mahkamah Konstitusi. Ketika itu saya menjadi kuasa hukum dari 3 mantan pimpinan KPK, Pak Agus Raharjo, Laude M. Syarif, dan Pak Saud. Jadi saya dan teman-teman itu menjadi kuasa hukum untuk menggagalkan Undang-Undang KPK. Tapi di MK-nya gagal, dan tentunya kita akan terus melakukan advokasi revisi kembali Undang-Undang KPK, tetapi dengan tentunya dengan substansi-substansi yang lain gitu ya, termasuk kemudian gagasan menghilangkan dan pengawas itu juga akan dilakukan. Dan kemudian adalah ya seburuk-buruknya sistem, seburuk-buruknya regulasi, tapi kalau ada orang yang bagus dan baik di sana, tentunya segala kondisi itu bisa diatasi juga gitu. Nah, menurut saya adalah momentum ya, sebentar lagi ada pemilihan ya pimpinan KPK, itu perlu dimanfaatkan oleh publik. Bagaimana kemudian kita bisa mendorong pimpinan baru nanti itu bisa membawa perubahan melalui orang-orang yang terpilih gitu ya, melalui akademisi yang ada di kampus, aktivis, cendekiawan, orang negarawan yang memahami hukum gitu, itu nyampe bisa bersaing dan menjadi pimpinan KPK. Dan kemudian adalah salah satu sih yang menjadi fokus saya ya sebenarnya terkait dengan revisi Undang-Undang KPK ini adalah mengembalikan lagi sistem pengawasan itu. Jadi pengawasan KPK ya Projo Vivian tidak lagi di Dewan Pengawas, tetapi kembali lagi ke sistem yang sebelumnya. Harus dipahami juga sebenarnya pengawasan KPK sebelum revisi Undang-Undang KPK itu justru lebih kompleks ya Mas Galang pengawasannya ketimbang hari ini misalkan yang diawasi oleh Dewan Pengawas. Nah, misalkan dulu KPK itu bisa diawasi melalui 6 cabang gitu ya. Misalkan pengawasan di bidang administratif itu KPK bisa diawasi oleh Presiden, DPR, dan Ombudsman ya, karena laporan KPK juga disampaikan kepada Presiden, kemudian kepada DPR, dan pelaksanaan administrasinya juga dipantau oleh Ombudsman. Nah, kemudian secara keuangan juga diaudit dan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Secara politik, KPK juga diawasi oleh DPR ya, karena di Komisi 3 itu bisa dibilang pimpinan KPK tidak pernah absen ketika ada panggilan dari Komisi 3. Secara yudisial, itu tindakan-tindakan pro justisia KPK itu bisa diuji di pengadilan. Jadi bukan Dewan Pengawas yang kemudian melakukan pengujian itu. Termasuk kemudian juga di sisi internal, KPK juga ada deputi pengawas internal dan pengaduan masyarakat, yang kita tahu sebelumnya beberapa orang pegawai dan penyidik pernah disidang etik oleh deputi ini, salah satunya itu kan Firly Bahuri. Dan terakhir adalah pengawasan oleh publik atau masyarakat. Yang begini menurut saya bagaimana kemudian lembaga independen itu seharusnya diawasi ya, bukan kemudian melembagakan Dewan Pengawas di dalam lembaga itu. Mungkin itu Mas Galang. Oke Mas, thank you Mas Akil. Ya memang ya saya pendapat sih Mas. Sebetulnya juga kalau dibilang KPK itu juga tidak diawasi sama sekali ya, walaupun memang juga secara teori juga mengakomodasi model pengawasan yang sifatnya lebih istilahnya itu saling check and balances begitu ya, kalau katanya Mas Uceng gitu ya, berkaitan dengan hal itu begitu. Tapi sekarang kan malah terlihat mensimplifikasi, kemudian hanya di branch-nya itu di branch eksekutif ya, ini menjadi tantangan juga sebetulnya, dan ini juga sampai saat ini pun juga ramai dalam menjadi diskursus yang panjang ya dalam konteks ketatanegaraan. Oke Mas, ini ada pertanyaan nih Mas dari Ray. Coba saya bacakan dulu ya Mas ya. Masalah korupsi yang meningkat saat ini,
apakah yang bersalah adalah oknum atau sistem kita yang tidak efektif mencegah korupsi. Dulu Fahri Hamzah juga mengkritisi tugas KPK yang cuma menangkap tanpa bersama DPR, menyusun sistem yang dulu Fahri Hamzah juga mengkritisi tugas KPK yang cuma menangkap tanpa bersama DPR, menyusun sistem yang bisa mencegah orang untuk melakukan tindak korupsi. Itu Mas, pertanyaannya Mas. Oke, makasih pertanyaannya Mas Renaldi. Ya, ini kalau sebenarnya banyak faktor juga ya yang membuat orang melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kalau pertanyaannya atau diberikan dua pilihan yang membuat banyak korupsi meningkat, apakah oknum atau sistem? Saya justru condong lebih memilih kepada sistemnya. Kalau terakhir di kasusnya Hakim Agung yang hari ini ditangkap itu sebenarnya ya pengacaranya juga mengakui ya bahwa korupsi yang terjadi di Mahkamah Agung, misalkan salah satu contoh misalkan di korupsi di peradilan ya, itu memang karena sistem secara elektroniknya tidak berjalan. Ada juga budaya di dalam sistem itu yang selalu berbalut dengan tindakan-tindakan korup. Misalkan kita mulai menangani perkara, misalkan pengurusan berkas harus membayar biaya tertentu. Kalau kita tidak bayar agak sulit begitu. Meminta salinan putusan, mengupdate proses perkara itu justru agak sulit jikalau kemudian tidak ada uang ya. Orang selalu bilang seperti itu. Begitu juga dengan pelayanan publik ya. Kalau tidak ada, kita sudah tahu kalau tidak ada uangnya, maka kemudian akan dipersulit atau diperlama. Jadi justru yang perlu dibenahi dalam waktu dekat adalah sistemnya. Bagaimana kita bisa membangun sistem pencegahan pemberantasan korupsi itu. Jadi pelayanan publik berbasis elektronik itu salah satu cara untuk menekan. Kemudian adalah kebutuhan adanya Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai itu adalah salah satu juga sistem yang hendak dibangun bagaimana kemudian upaya suap itu bisa ditekan. Jadi pengawasan di internal baik itu kementerian atau lembaga juga harus diperketat. Makanya kemudian di era KPK hari ini mereka lebih memfokuskan bidang pengawasan daripada tindakan. Pengawasan itu dilakukan dengan bekerja sama baik dengan kementerian atau lembaga, bagaimana membangun sistem pencegahan korupsi itu termasuk di lembaga peradilan. Nah, akan tetapi sampai hari ini meskipun niatnya sudah betul ya bagaimana kemudian pembenahan sistem harus dilakukan, tetapi juga kita melihat korupsi masih terus terjadi dan indeks persepsi korupsi kita juga sulit untuk meningkat karena memang juga ada faktor orangnya di sana, faktor oknumnya. Jadi sebagaimana sekuat mungkin kita membangun sistemnya, tapi kalau menggunakan watak orangnya, penyelenggara negaranya memang korup, biasanya mereka akan selalu tuh mencari celah untuk korupsi. Tapi kalau kembali ke pertanyaannya, apakah sistemnya yang bermasalah atau oknumnya, saya akan menjawab paling utama itu adalah sistemnya, dan sistem itu yang perlu kita perbaiki untuk menutup ruang-ruang korupsi itu bisa terjadi. Mungkin begitu, Mas Renaldi. Oke, jadi begitu. Memang saya kira juga kalau kita melihat dalam konteks penyelenggaraan pelayanan gitu ya Mas, ya di berbagai instansi pemerintahan, kemudian termasuk di tadi misalnya layanan digital itu juga sebetulnya sangat membantu begitu ya, dan meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan yang memungkinkan tuh. Tapi ya sekali lagi juga oknum itu juga menjadi catatan tersendiri gitu. Tapi juga kalau kita mau mengkaji ini secara in case gitu ya Pak, secara kasus per kasus, setiap
setiap situasi itu kan juga berbagai macam ya Mas ya kondisinya ya. Jadi semua, jadi kalau instansi itu kan in case tentu sangat ini ya, sulit juga gitu ya, nggak mudah karena persoalan setiap kelembagaan itu kan tantangannya macam-macam gitu ya. Sekarang di pemerintahan dalam konteks PBJ ya, atau pengadaan barang dan jasa begitu yang seringkali juga menjadi tantangan tersendiri, sampai di level pelaksanaannya aja juga, padahal sebetulnya aturannya itu kan juga sudah, kalau kita mau detail itu juga sudah konkret banget gitu loh, tapi itu juga lagi-lagi juga masih menjadi catatan juga begitu ya, persoalan-persoalan berkaitan dengan korupsi. Mas, kalau boleh cerita nih Mas, mungkin ada nggak sih Mas perbandingan yang apa sih, misalnya di negara mana yang sebetulnya bisa kita contoh gitu Mas, misalnya mungkin dari sisi kebudayaan atau mungkin dari sisi pembangunan sistemnya atau mungkin juga dari berbagai macam perspektif gitu ya. Apa sebetulnya, apakah misalnya tadi Mas Agil, posisi kita itu di bawah, yang soal Myanmar tadi ya, atau negara mana itu ya, saya lupa tadi, posisi kita yang Kamboja, ya Kamboja ya, yang di bawah kita tinggal Kamboja. Nah itu mungkin kita bisa untuk perbandingan begitu, sebetulnya sampai sejauh mana sih atau sesulit apa begitu tantangan kita soal penegakan korupsi, penegakan tindak pidana korupsi ini gitu Mas. Ya, sebelum membahas perbandingan ya terkait dengan sistem tadi, saya juga keingat kasusnya korupsi rektor Unila itu Lampung terkait dengan jalur mandiri itu kan karena sistem juga ya. Ketika kemudian sistemnya yang dibangun sudah ajak begitu melalui penerimaan seleksi mandiri itu ya. Ya, seleksi mandiri ya. Yang SBMPTN itu yang tes tulis kita tes dan lepas kita langsung keluar hasilnya, itu kan nggak bisa diperdagangkan itu kursi-kursi yang ada di kampus. Nah, tetapi kemudian ketika sistemnya berubah menjadi ada porsinya untuk mandiri, maka kemudian itu bisa menjadi celah ya orang melakukan tindak pidana korupsi, dan itu yang dilakukan oleh rektor Unila ya, bagaimana dia menjual kursi-kursi, bahasanya ya tempat yang orang bisa kemudian menjadi mahasiswa di sana. Itu kan perbandingan sistem ya. Ada sistem SBMPTN yang dibangun dengan begitu baik gitu, selesai ujian langsung keluar hasilnya dan orang tahu dia lulus atau tidak, dengan sistem mandiri yang kadang di banyak kampus itu sistemnya berbeda-beda. Nah, terkait dengan perbandingan pemberantasan korupsi ya, kalau ditanya ini saya selalu terbayang itu adalah Hong Kong ya, karena Hong Kong itu adalah lembaga, kasusnya itu hampir mirip antara Hong Kong dan Indonesia, karena ketika pertama kali Hong Kong membuat lembaga anti korupsinya, itu juga banyak sekali serangan yang ditujukan kepada lembaga anti korupsinya. Nah, siapa yang menyerang mereka? Itu adalah lembaga penegak hukum juga. Jadi makanya yang dilakukan mereka adalah bagaimana korupsi itu diberantas dengan cara membersihkan dulu. Mereka kemudian membersihkan kejaksaannya, dan kemudian itu ada fight back-nya. Ada perlawanan balik yang dilakukan oleh polisi dan kejaksaan di sana terhadap lembaga anti rasuahnya KPK di Hong Kong di sana. Dan ini kan kasusnya hampir sama ya dengan KPK. Kita tahu ada kasus cicak versus buaya ya, kasus 1, 2, dan 3 begitu. Bagaimana ada perlawanan balik ketika KPK menyelesaikan korupsi di tubuh kepolisian begitu. Kita tahu ketika Barreskrim ditangkap, ada kemudian serangan ya, kriminalisasi terhadap pimpinan, kriminalisasi terhadap pegawai KPK dan penyerangan gitu. Nah, kemudian
keberhasilan Hong Kong menurut saya adalah sampai hari ini mereka menjadi salah satu lembaga dengan negara dengan IPK tertinggi dan tingkat korupsinya rendah di sana, karena mereka berhasil ya membongkar korupsi-korupsi di lembaga penegak hukumnya. Makanya ketika KPK didirikan, salah satu visinya itu kan adalah bagaimana kemudian karena ada pemberantasan korupsi yang tidak efektif dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan, maka kemudian KPK dihadirkan. Nah, tapi salah satu kehadiran KPK kan sebenarnya juga bagaimana kemudian memberantas korupsi yang ada di kepolisian dan kejaksaan. Jadi ketika bicara tentang perbandingan, saya selalu menarik untuk membicarakan bagaimana keberhasilan Hong Kong mendirikan lembaga anti korupsinya. Mereka berhasil memberantas korupsi dengan lembaga itu, dengan cara itu tadi, bersihkan dulu lembaga penegak hukumnya dari korupsi, barulah kemudian kita, negara, bercita-cita agar negara kita bebas dari korupsi. Bagaimana mungkin korupsi bisa bersih, sementara lembaga penegak hukumnya yang menangani korupsi justru juga melakukan korupsi. Nah, makanya Indonesia bisa belajar ke sana. Fokus kita adalah bersihkan kepolisian kita, bersihkan kejaksaannya, termasuk bersihkan juga TNI kita, jangan lagi dari korupsi ya, jangan lagi kemudian praktik-praktik korupsi ada di sana. Barulah kita kemudian bisa bercita-cita bagaimana Indonesia memiliki IPK tinggi, korupsinya rendah, kekayaan ekonominya tidak bocor begitu, dan masyarakatnya sejahtera. Jangan pernah bercita-cita kemudian kita bersih dari korupsi tapi lembaga penegak hukumnya masih korupsi. Mungkin itu Mas. Nah. Reformasi aparat penegak hukum. Ya sih Mas. Jadi ya memang bicara tentang APH itu dulu saya ingat banget waktu ada Pak Yudi Kristiana ya, terus soal Angelina Sondah yang apel Malang sama apel Washington itu, terus kemudian ada juga Hakim Agung siapa Pak Astagfirullahaladzim, kok saya malah lupa, yang baru meninggal Mas Yui. Astagfirullah, saya lupa sih. Pak siapa Mas? Hakim Agung ya? Hakim Agung yang galak itu loh Mas. Artijo, Pak Artijo, begitu Pak Artijo. Nah, Dewas KPK juga. Nah, ini kan sekarang gini ya Mas. Maksudnya saya mau bilang kalau bicara kelembagaan, misalnya zaman Pak Artijo, terus kemudian tadi Mas Agil juga sempat mengutip tadi penelitian, tadi yang ICW ya, kalau betul yang ICW tentang pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku tidak pidana korupsi, range-nya sekian per sekian, kemudian apalagi kalau berhubungan dengan legislatif dan kepala daerah, range-nya sekian-sekian, dan kita bisa generalisasi, mungkin ada tantangan sih menurut saya. Kalau misalnya kita dalam kacamata awam melihat itu kok mungkin kok masih kelihatannya masih terlalu ringan, begitu ya Mas ya. Kalau kita mungkin dari teman-teman awam juga banyak yang melihat hal-hal seperti itu. Sebetulnya tantangan kita apa sih Mas sebetulnya terkait dengan itu? Apakah ya mungkin kalau misalnya ini bicara mungkin kelembagaan, karena apakah secara kelembagaan tidak cukup kuat gitu untuk menjatuhkan misalnya terhadap para pelaku tindak yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Kemarin itu kalau nggak salah saya pernah dengar MA itu juga sudah ada pedoman khusus untuk tindak pidana korupsi ya Mas ya. Salah itu. Kemarin yang pedoman pemidanaan itu kalau nggak salah tahun 2020. Terus kemudian kenapa secara sistem ini masih rasa-rasanya sih masih kurang galak begitu ya. Karena kan tadi kalau kita melihat data ICW begitu lumayan loh Mas, itu menurut saya kalau misalnya kita sebagai orang awam juga kurang galak begitu Mas. Vonis yang dijatuhkan pada para pelaku tindak pidana korupsi itu.
Ya karena hakim di Indonesia kan masih sering ini ya menjadi corong undang-undang gitu ya. Jadi apa kata undang-undang ya udah dia sampaikan itu. Nah di sistem pemidanaan kita kan saya jadi bicara pidana nih. Apa namanya? Ada batas ini ya, batas minimal ya, batas minimal orang bisa dipidana, ada batas minimal dan maksimal. Nah, menurut saya khusus di tindak pidana korupsi itu batas minimalnya itu perlu ditingkatkan gitu ya. Jadi jangan samakan kemudian tindak pidana korupsi dengan apa namanya pidana biasa ya, yang ada minimal ya 1 tahun gitu atau 1 bulan. Nah di korupsi itu harus dihilangkan. Yang perlu batas minimalnya perlu ditingkatkan, misalkan 4 atau 5 tahun minimal gitu ya. Kemudian maksimalnya itu seberapa 20 sampai dengan hukuman mati. Nah itu salah satu reformasi hukum yang perlu kita lakukan di apa namanya di sektor peradilan gitu. Bagaimana kemudian putusan itu ada minimal pidananya. Nah, kemudian juga terkait dengan ini ya, agar kita bisa mendorong ya Mahkamah Agung untuk segera menyusun pedoman pemidanaan terutama terkait dengan pidana pengganti ini untuk mengurangi disparitas putusan, karena di internal Mahkamah Agung itu sebenarnya justru yang lebih kuat itu surat edaran Ketua Mahkamah Agung dibanding undang-undang gitu. Jadi ketua bilang apa atau peraturan internal Mahkamah Agungnya bilang apa, mereka biasanya akan mengikuti itu. Nah, di beberapa daerah misalkan itu pemahaman akan pidana pengganti oleh hakim itu masih tergolong rendah, apalagi di kasus tindak pidana korupsi. Makanya harus ada standar begitu. Jangan kemudian ada orang yang dihukum sama-sama 1 tahun, si A di pidana penggantinya 80 juta, sementara yang lain 4,5 M. Itu kan nggak masuk akal pidana penggantinya. Jadi harus ada penyusunan pedoman terkait dengan itu. Nah, sama satu lagi misalkan yang mau saya bahas adalah terkait dengan usulan ini ya, korupsi di bawah 50 juta atau berapa itu yang tidak perlu diproses pidana, dan ini kan sebenarnya usulan dari kejaksaan. Nah, dalam pandangan saya adalah seberapa besar atau seberapa kecil pun korupsi yang dilakukan itu tetap harus diusut begitu, meskipun jumlahnya hanya 30 atau 40 juta. Ya, sederhananya orang kan bisa menilai, kok orang cuma maling kambing atau maling ayam yang harganya cuma ayam misalkan ratusan ribu tapi tetap diproses hukum gitu. Sebelum diproses juga digebukin gitu. 30.000 Mas. Masa orang nipu, orang tilap uang negara nggak diproses gitu. Karena biasanya kan itu kan keluar dari CBA ya, cost benefit and analysis-nya kan. Ya orang korupsinya dikit tapi proses hukumnya membutuhkan biaya besar. Tapi kan yang kita harapkan dari proses hukum itu kan bukan hanya mempidana dia, tapi bagaimana kita mengedukasi publik bahwa pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana kecil pun dia tetap harus dipidana, agar orang kemudian memberikan efek jera agar tidak melakukan tindak pidana korupsi begitu. Jadi menurut saya paling efektif agar hakim-hakim bisa serem begitu ya. Jadi pidana minimal itu harus ditingkatkan untuk tindak pidana korupsi. Sampai sejauh ini PSHK pernah nggak Mas melakukan advokasi dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, mungkin berkaitan dengan aspek peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ya, khususnya mungkin peraturan Mahkamah Agung atau mungkin pedoman Mahkamah Agung begitu ya, atau mungkin surat edaran apalah mungkin yang sebetulnya mungkin udah ada nggak sih Mas yang dilakukan oleh teman-teman di PSHK berkaitan itu? Terkait dengan peradilan itu sudah beberapa kali ya memang PSHK lakukan advokasi dan pendampingan ya. Kalau terakhir kalau sudah tidak salah itu terkait dengan online system submission ya yang ada di Mahkamah Agung. Nah itu terkait dengan regulasinya, PSHK salah satu tim yang ikut bantu itu. Tapi saya tidak ada di dalam timnya, teman-teman yang lain yang ada dalam timnya.
Banyak sih Mas sebenarnya, karena kan kalau advokasi regulasi biasanya tak melulu kita harus secara kelembagaan sendiri ya begitu untuk melakukan advokasi. Nah biasanya kita berkoalisi untuk melakukan advokasi. Nah biasanya kita PSHK itu juga terlibat dalam koalisi pemantau peradilan. Dan di sana ada ICW juga, ada MAPI, ada LAB, LBH Jakarta, YLBHI, dan lain sebagainya untuk melakukan advokasi itu. Bahkan untuk pengisian jabatan publik, misalkan termasuk Hakim Agung, Hakim Konstitusi, kita akan selalu pantau itu. Nah biasanya sih memang ketika membentuk peraturan internal lembaga-lembaga negara, PSHK merupakan salah satu lembaga masyarakat yang diikut sertakan dalam kegiatan penyusunannya begitu. Tapi sepengetahuan saya memang di proses online system submission itu PSHK ada di timnya dan sekarang sudah ditetapkan. Ya mungkin kalau misalnya tadi berpijak dari apa yang disampaikan oleh Mas Akil, mungkin ya justru di level perundang-undangan itu kan memang masih cukup general begitu ya, perlu di spesialisasi begitu, di lebih detailkan di produk-produk hukum atau peraturan perundang-undangan di level-level itu begitu Mas, maksud saya. Yang kalau di bukan Undang-Undang 12 2011 lagi ya, 2015 21. Ya, 2015 berubah lagi. Belum lagi Mas. Ya itu yang di pasal 8 itu loh maksud saya, yang peraturan perundangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang itu begitu. Ini kan sebetulnya menarik ya, kalau misalnya saya kira kalau saya lihat beberapa track record-nya, PSHK kan beberapa kali melakukan itu ya Mas ya, advokasi atau pendampingan juga di bidang itu. Nah mungkin sekarang ini berkaitan, ada isu yang cukup krusial lagi Mas, berkaitan dengan remisi Mas, atau mungkin ini kan, atau mungkin juga bisa disinggung ya beberapa mungkin atau berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang lain juga Mas, berkaitan dengan misalnya peraturan KPU yang memperbolehkan para yang memperbolehkan untuk maju di pileg itu loh Mas juga, dan ini kan juga persoalan yang cukup krusial gitu ya, walaupun memang secara umum ini dipandang masyarakat kok boleh maju lagi begitu loh. Nah gimana Mas sebetulnya kita harus melihat persoalan ini begitu, mungkin bisa remisi dulu atau bagaimana kan, atau mungkin secara umum kenapa sih para pelaku tindak pidana korupsi itu semacam kondisi situasi sekarang dalam konteks hukum itu membuat para pelaku tindak pidana korupsi itu tidak jera begitu, karena mereka aja bisa ini loh, punya privilege lagi lah, maju nyalek lagi, terus kemudian inilah remisi lah dan seterusnya begitu, sampai tadi Mas Akil sempat guyon dengan teman-teman gitu, dalam tanda kutip seperti itu begitu ya. Nah bagaimana sih Mas sebetulnya, apalagi nanti akan kita simpulkan memang ya lagi-lagi memang karena kurang ketegasan, atau ya mungkin juga nanti bisa dihubungkan dengan efek jera sih Mas, yang kita harapkan bisa. Terkait dengan remisi ya, ini memang problem terutama dalam memberantas tindak pidana korupsi. Jadi di Undang-Undang Pemasyarakatan itu seolah-olah tidak ada kekhususan ya tindak pidana korupsi dibandingkan tindak pidana lain, karena pelaku tindak pidana korupsi masih diberikan remisi dengan syarat-syarat yang sama dengan pelaku tindak pidana lainnya. Nah, makanya di slide tadi saya sampaikan perlu juga kita melakukan revisi Undang-Undang Pemasyarakatan. Gunanya adalah bagaimana kita bisa mengetatkan syarat remisi yang bisa diberikan kepada pencuri uang negara. Nah, itu yang salah satu advokasi yang mungkin ke depan perlu bersama-sama kita lakukan. Jadi tidak mudah saja kemudian remisi itu diberikan. Nah, terkait dengan
mantan terpidana korupsi masih mencalonkan diri ya. Dulu kan sebenarnya kalau di dalam konteks konstitusional ya, dalam aspek tata negaranya, memang selama orang itu hak politiknya, baik hak memilih dan dipilihnya belum dicabut secara permanen, maka kemudian dia masih bisa ikut serta dalam demokrasi, pesta demokrasi ya, terutama menggunakan hak politiknya, baik hak dipilih maupun hak memilih. Nah, tetapi itu sifatnya kan hak yang bisa dibatasi ya dalam waktu tertentu. Nah, Mahkamah Konstitusi kan dulu pernah mengeluarkan putusan. Jadi bagi pelaku tindak pidana korupsi, dia memang masih bisa ikut mencalonkan diri, misalkan dia sudah menyelesaikan masa tahanannya begitu, dan kemudian ada masa idahnya 5 tahun pasca dia keluar dari tahanan, sudah mengumumkan ke publik juga bahwa dia pelaku tindak pidana korupsi dan dia bukan residivis ya, orang yang berulang melakukan tindak pidana. Dan itu kalau kemudian semua itu sudah dipenuhi, termasuk juga ada persyaratan yang harus mengumumkan kepada publik melalui media cetak dan elektronik begitu bahwa dia adalah mantan pelaku korupsi, maka kemudian dia bisa untuk mencalonkan diri lagi. Nah, tetapi menurut saya adalah aturan teknisnya perlu kita mainkan. Jadi hak politik itu kan ada dua ya tadi ya, ada hak dipilih dan hak memilih. Nah, KPU seharusnya harus bisa memfilter itu. Orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi, terlebih mereka adalah orang yang ketika melakukan tindak pidana itu memiliki jabatan yang berasal dari dipilih, ya. Sebutlah kepala daerah, misalkan, sebutlah anggota DPR, baik provinsi ataupun kabupaten kota, maka dia hanya bisa menggunakan haknya adalah hak untuk memilih saja, begitu. Jadi perlu dibedakan itu. Jadi hak dipilihnya itu mesti dihilangkan karena dia melakukan korupsi ketika dia menjabat dulu saat dia dipilih. Nah, sekarang dalam konteks pemilu dia hanya bisa menggunakan haknya untuk memilih, gitu. Jadi dalam pandangan saya ya KPU harus kalau membentuk undang-undangnya nggak berani ya, karena ya bentuk undang-undang anggota DPR teman-temannya juga melakukan korupsi, nggak mungkin mereka gali lubang untuk mereka sendiri, begitu. Jadi kalau KPU-nya berani memilah dua hak itu, menurut saya itu pekerjaan yang luar biasa ya, patut diapresiasi kerja dari KPU-nya. Jadi dia nggak boleh dipilih, tapi kamu bisa memilih. Mungkin itu, Mas Galang. Ya, soalnya putusan MK-nya juga ya apa nih Mas ya? Ya memperboleh, intinya bukan memperbolehkan, maksudnya istilahnya juga tidak menutup itu begitu ya Mas. Ya, tidak menutup peluang untuk tidak menutup peluang untuk mencalonkan lagi begitu ya. Karena juga kalau nggak salah itu saya pernah baca sekilas itu bertentangan dengan HAM kalau misalnya mencabutnya itu. Kalau nggak salah yang kalau kepala daerah itu setelah 5 tahun atau bagaimana itu ya. Itu juga sebetulnya itu catatan-catatan yang memang dikeluarkan oleh MK itu. Tapi memang menarik ya, mungkin yang perlu dikawal sebetulnya KPU-nya ya. Ini yang mungkin karena KPU nanti sebagai pelaksana daripada penyelenggara pemilu, yang saya juga nggak tahu itu nanti gimana itu teknisnya ya. Kan ada kasus ya, tapi ini terkait dengan pencalonan ya. Kalau ingat mungkin terkait dengan kasus Oso, Otman Sabtaodang. Oh iya. Ya, waktu itu dia berstatus sebagai tersangka ya, baru tersangka waktu itu, tapi dia dilarang kan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD karena KPU membuat aturan tersangka kasus korupsi ataupun tersangka lainnya dilarang untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif yang prosesnya melalui pemilu. Dan itu kan heboh waktu itu. KPU diserang, bahkan Bawaslu pun tidak sesuai, dia tidak setuju dengan
aturan KPU itu. Nah, tetapi para komisionernya di dalam yang 5 orang itu tetap solid, tetap menegakkan peraturan KPU-nya, ya akhirnya kan Oso tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dalam hal ini DPD, dan itu juga limitasi waktunya untuk mencalonkan itu sudah habis ketika itu, sehingga dia nggak bisa mencalonkan diri. Dan best practice-nya ada sebenarnya kalau kemudian KPU itu mau untuk bersikap tegas memerangi tindak pidana korupsi. Karena kan itu 2019 ya Mas ya kalau nggak salah. Iya, 2019. Dan tapi itu kelihatannya Pak Oso juga gugat kemana-mana kan itu Mas, termasuk ke MK itu. Ya, gugat kemana-mana dan gagal. Oh, kalau itu yang menang, yang MK akhirnya memperbolehkan itu bukan Pak Oso ya? Kan dia ke MA juga ke. Kalau nggak salah, kalau peraturan KPU kan memang gugatannya di ke MA ya. Ke Mahkamah Agung gitu ya. Iya. Nah gitu. Jadi ya dia kan nggak bisa menjabat, nggak bisa mencalonkan diri maju. Karena waktu kasus itu juga masa pendaftaran juga sudah ditutup. Jadi dia nggak bisa mencalonkan. Ya kita nggak tahu nih nanti apakah 2024 ada polemik yang menarik kayak dulu, itu sebetulnya menarik juga gitu. Ya. Oke. Berani itu. Soalnya ya apalagi hubungannya sebetulnya ini, apalagi korupsi politik ya Mas ya, ini kan juga ada. Ya. Ini nggak selesai mata rantainya kan juga panjang ya Mas ya. Nah ini masih ada Renaldi, mungkin sedikit lagi nanti ya, karena juga sudah mulai mendekati pukul 9, ini sekalian Mas saya sampaikan. Ini Ray ya. Ray nanti kalau misalnya mau ditayangin laporan dulu sama Mas Agil Ray di Tangerang. Ini Mas, saya ingin bertanya terkait mantan Bupati Banjarnegara yang ditangkap KPK. Apakah mengikut sertakan perusahaan pribadi dalam proyek pembangunan adalah bagian dari korupsi? Misal saya punya perusahaan, kebetulan saya jadi pejabat, lalu saya sertakan perusahaan saya bersama perusahaan lain untuk melakukan pembangunan di kota saya. Tapi pembangunan itu benar-benar pembangun, tidak diambil uang PBD. Apa ini tindak korupsi? Jadi kasus Mas dari Ray. Oke. PBD ya. Baik, Mas Ray, ini menarik ya pertanyaan. Karena ya salah satu unsur dari korupsi itu kan melibatkan keuangan negara ya, dan merugikan keuangan negara. Kalau misalkan itu memang tidak menggunakan APBD dan tidak menggunakan keuangan negara, yang perlu kita cari tahu dulu ya sumbernya dari mana. Apakah itu sumbernya dari kantong pribadinya si bupati ya tadi kasusnya ya, atau dari siapa? Dia kan itu harus ditelusuri. Nah, tapi kalau memang uangnya dari pribadi dan itu tidak melibatkan APBD, ya itu tidak bisa disebut dengan korupsi, yang salah satu syaratnya adalah merugikan keuangan negara. Nah, tetapi dalam kasus pengadaan barang dan jasa itu kan ada limitasi limit ini ya, angka yang mana kemudian bisa dilakukan penunjukan secara langsung atau prosesnya melalui lelang begitu. Jadi kalau kemudian prosesnya melebihi limit, maka kemudian misalkan taruhlah di atas 100 juta, maka kemudian dia harus dilelang. Nah, tentunya prosesnya tidak bisa menunjuk langsung perusahaan mana, gitu, tapi harus disertakan melalui proses lelang. Nanti yang mana penawaran yang terbaik dengan kualitas dan harganya yang masuk, maka itu kemudian yang akan dipilih sebagai pemenang lelang dan dia diberikan hak ya untuk kemudian ikut serta melakukan pembangunan. Nah, persoalan yang lainnya adalah apakah kemudian perusahaan ini melalui proses lelang atau tidak gitu, dan harus ditanyakan juga besaran proyeknya itu besarannya berapa. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah sebenarnya
lebih ke persoalan konflik kepentingan ya. Kalau kemudian ada kepala daerah memiliki perusahaan dan daerahnya membangun, dan dia kemudian akan menggunakan perusahaan dia untuk membangun daerah tersebut, baik itulah dia adalah menggunakan APBN maupun tidak, menurut saya itu sudah masuk ke ranahnya konflik kepentingan. Nah, dan dalam penyelenggaraan negara itu tentu tidak diperbolehkan ya bagaimana konflik kepentingan itu berjalan. Jadi sebisa mungkin dalam mengelola negara dan dalam mengelola pemerintahan baik di pusat maupun daerah, prinsipnya adalah konflik kepentingan harus dihindarkan dan dijauhkan begitu. Kalau terkait dengan proyek ya besarannya berapa, kita harus dilihat ini harus melalui proses lelang atau tidak, dan terakhir apakah ini menggunakan APBN atau APBD begitu atau dana pribadi. Karena kan salah satu contoh ya, meskipun ya dulu lah misalkan ketika Jokowi masih jadi kepala daerah, dia melarang kemudian anak-anak buahnya di Pemda itu memesan catering dari anaknya, dari Gibran gitu, atau menggunakan fasilitas gedung yang dia miliki untuk pesta. Dia melarang orang pejabat atau pegawai daerahnya untuk melakukan itu. Nah, menurut saya terlepas dari konteks suka atau tidak suka dengan sikap Jokowi hari ini, kita belajar kepada case-nya saja, itu menurut saya salah satu contoh bagaimana kepala daerah menghindari ya konflik kepentingan terjadi dalam proyek-proyek di daerah. Mungkin itu dari saya, Mas Galang. Baik, thank you Mas. Mungkin ini sudah mau pukul 9 malam Mas. Nanti sebelumnya mungkin nanti Mas Akil terakhir untuk closing statement. Tapi sebelumnya Mbak Dinda mungkin sekaligus menyampaikan diskusi yang panas ini. Saya menangkap yang paling penting, terutama tadi sebenarnya dari awal sudah disampaikan oleh Mas Agil ya, soal kalau kita mau membenahi sistem gitu ya, terutama untuk mengatasi pencegahan korupsi atau menangani kasus korupsi yang masih terjadi itu, ya harusnya sistemnya yang diperbaiki dan aparatnya, aparat penegak hukumnya. Saya rasa kita di sini mungkin pernah mengalami terpaksa ya. Ini agak sulit juga nih Mas Agil, ketika kita ada kebutuhan mepet dari hal kecil deh, SIM lupa gitu ya, daripada ke Dan Mogot udah. Kalau saya sih jujur aja, praktis aja gitu, saya mengakui itu kesalahan saya, tapi ya ada hal yang lain saya juga nggak sanggup ada di Dan Mogot, terlalu menghabiskan waktu. Di sisi lain kita juga tahu ada kasus-kasus yang karena mafia peradilan, saya nggak mau lagi bilang oknum lah, kalau itu memang orang dari peradilan sendiri, dan kita tahu di kasus terakhir bahkan panitera juga terlibat, hakimnya terlibat, pengacaranya pun terlibat, dan itu memperlihatkan ya bukannya kayak kita nggak tahu, tapi lagi-lagi ini membuktikan betapa parahnya dan korupnya sistem kita. Dan yang penting dicatat tadi yang seperti dibilang Mas Agil, selama struktur KPK dan masih menggunakan undang-undang yang terakhir kemarin, ini agak sulit ya, konflik kepentingannya tinggi ya Mas Agil. Ini terlihat, indikator kan jelas ya, ya bahwa sekarang udah mulai lagi naik kasus yang muncul, yang diusut, tapi itu juga tidak mengatakan korupsi itu jadi ditangani lebih baik di Indonesia gitu. Kita masih lihat orang memakai rompi oranye dan tersenyum, kita masih melihat remisi yang diberikan begitu mudah, sehingga jangan heran kalau dibilang hukum itu tumpul ke atas gitu ya, dibandingkan tajam ke bawah gitu. Saya tidak membayangkan orang-orang kecil yang punya masalah hukum yang memang nggak punya cuan untuk membayar itu gitu, dan akhirnya tidak mau berurusan dengan hukum dan menyeramkannya akan mengambil jalan dengan main hakim sendiri yang pada akhirnya akan membuat mereka masuk penjara juga gitu. Dan ini sangat meresahkan, dan saya pikir juga dengan momen mau tidak mau ya memanfaatkan momen 2024, memastikan, saya tidak tahu dalam model seperti apa, whether pendidikan pemilih yang lebih gencar, lalu pengetatan juga soal track record kandidat, bahwa lepas mungkin diizinkan dalam tanda kutip untuk berlaga, ya kita yang harusnya lebih pandai sebagai masyarakat. Karena memilih pemimpin itu bukan cuma 5 tahun, kerasa banget kok kebijakan publik itu dampaknya terhadap kita sehari-hari gitu. Saya pikir juga revisi Undang-Undang KPK ini juga masih didorong juga oleh teman-teman masyarakat sipil untuk dilakukan,
karena ini juga serius gitu tantangannya, dan bukan hanya soal di penegakan hukum dan penindakan kasus korupsi, pembangunan kita juga terbengkalai gitu. Gimana indeks kebebasan berusaha kita juga rendah, ease of doing business rendah, karena terlalu banyak pungli di dalamnya, dan bahkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja tidak menghentikan pungli itu. Dan memang perlu mekanisme yang lebih, saya tidak tahu ya, kita juga tidak ingin menghukum mati ya, seperti Cina gitu, koruptor gitu. Kalau kita juga belajar dari Hong Kong dan ada di awal yang sama dengan KPK, ya kita perlu memikirkan apa nih mekanisme yang dimana masyarakat termasuk orang-orang biasa juga willing untuk mengadu gitu. Ini kan yang ngeri, kita ngadu nanti kena ITE, baru ngadu ada intimidasi gitu, dan ya itu practically kita tuh pengen urusan kita selesai gitu. Cuman memang untuk mengikuti proses hukum yang korup, kalau ketemu APH yang korup itu memang menjadi PR bersama ya, mau nggak mau memang harus bawel dan tidak perlu khawatir. Saya pikir ya itu kenapa demokrasi ada, dan ada kita masyarakat sipil, ada media yang bisa ikut bersuara sehingga kita bisa menyuarakan ini. Ada sosial media juga gitu, bisa TikTokan pakai menunjukkan kasus korupsi dan segala macam, karena ini sangat sudah di poin meresahkan sih, dan kita sudah cukup dialihkan oleh berita-berita yang tidak sehat, dan ini jadi momentum saya pikir untuk memilih pemimpin yang berkomitmen untuk pemberantasan korupsi. Dan tentu dari kita juga sebagai individu, untuk tadi kalau katanya Mas Agil ya, di salah satu tantangan pemberantasan korupsi adalah masyarakat yang juga permisif gitu. Saya pikir itu juga refleksi juga buat kita semua gitu. Karena saya nggak tahu, mungkin nanti dalam kesempatan lain Mas Agil juga bisa cerita one-on-one nih, gimana nih masyarakat sipil, apa yang bisa kita lakukan, mengadu kemana, apakah ke ombudsman kah, atau kita ada pengaduan memang khusus ke satuan pengawas internal di lembaga atau aparat penegak hukum, atau apa yang, atau ke media gitu, surat pembaca yang sebenarnya itu juga punya jaminan terhadap kita sebagai saksi. Karena saya rasa ketakutan masyarakat, termasuk saya juga misalnya, jadi panjang gitu loh urusannya Mas, yang mengganggu atau yang menggugat kita malah diintimidasi. Jadi ada kekhawatiran itu juga dipersulit. Ini diskusi yang sangat bermanfaat, kita looking forward juga bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Agil, terutama tadi juga Mas Agil sempat bilang ada upaya juga untuk mendorong revisi Undang-Undang KPK selain kerja-kerja advokasi teman-teman PSHK, dan juga lewat pendidikan tentunya, lewat Jentera, dan juga lewat jaringan teman-teman anti korupsi, agar kita bisa hidup di negara yang punya integritas dan punya kehidupan yang lebih baik dan bermartabat dengan penegakan hukum yang tegas dan rata ya, bukan hanya melihat pihak-pihak spesial tertentu. Saya kembalikan lagi kepada Galang, mungkin kita akan ada foto bersama atau ada sudah. Mas Agil mau closing statement sedikit dulu Mbak. Pak tadi harusnya Mas Agil dulu. Iya. Saya ulangi Mbak. Ya. Simple, padat dan Ya. simple aja Mas. Kalau dari saya sih sebagaimana sedemikian banyak kita bicara tentang gagasan pemberantasan korupsi, kalau kemudian pimpinan tinggi negaranya atau presidennya itu sudah tidak punya visi pemberantasan korupsi, maka ya selesai semua tuh apa yang kita bicarakan malam ini. Makanya kemudian momentum 2024 adalah momentum bagaimana kita bisa memilih pemimpin negara termasuk anggota legislatif yang memiliki visi pemberantasan korupsi. Maka mari publik, masyarakat jangan sia-siakan kesempatan ini. Gunakan semaksimal mungkin kita memilih orang yang bisa pro pemberantasan korupsi. Itu aja Mas dari saya. Thank you Mas Agil. Sekali lagi saya highlight ya tadi soal bagaimana ayo kita teman-teman semuanya, masyarakat secara umum, kita partisipasi, ikut mengawasi dan mendorong betul penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia gitu ya. Tadi sudah dijelaskan pada Mas Agil soal IPK, soal IPAK, soal survei, kemudian catatan-catatan ICW dan fenomena-fenomena lainnya yang sebetulnya cukup mengiris. Saya sekali lagi sampaikan, dan juga sudah sampaikan juga bagaimana sebetulnya catatan-catatan yang harus, pekerjaan rumah yang banyak sekali yang harus kita lakukan dan penting sekali, dan itu sebetulnya juga bukan pekerjaan yang mudah juga gitu, karena membutuhkan tadi sekali lagi political will yang sangat besar dari pemerintah, dari para stakeholder gitu ya, para pemimpin
elit gitu yang harusnya merupakan pengejawantahan dari suara kita gitu. Maka dari itu sekali lagi saya sampaikan pada teman-teman, mari kita bersama-sama untuk terus menaruh perhatian bagaimana penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia bisa diselesaikan dengan baik. Saya kira itu saja. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk terus mengikuti acara-acara di Suara Kebebasan. Pada Selasa nanti kita akan lanjutkan diskusi kita tentang pemikiran Adam Smith dan bersama Mas Nur Kholisoh dari Edinburgh di Inggris. Nanti kita akan berdiskusi kontekstualisasi pemikiran Adam Smith terhadap kebijakan gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita akan lakukan sesi foto bersama dulu, dan terima kasih pada Mas Agil juga sudah meluangkan waktu malam hari ini bersama kita semua. Kita foto dulu teman-teman, jika berkenan untuk on cam. Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Thank you sekali lagi. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Selamat malam dan sampai bertemu kembali di acara Suara Kebebasan selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam. Teman-teman. Terima kasih Mas Agil. Mbak Dinda, teman-teman yang lain, terima kasih. Mari. Mari. Bisa di stop recording.